lagi di Potik, Podcast Himatika. Kayaknya udah lama nih gak berbincang lewat podcast Himatika Geokomstat. Sebelumnya kenalin, aku Yuni Ambarita. Aku di sini sebagai host yang akan menemani kalian di Potik. Kali ini aku gak sendiri, aku ditemani salah satu temanku. Halo Rizky, kenalan dulu dong sama para pendengar podcast Himatika Geokomstat di sana. Hai guys, kenalin, aku Ahmad Rizky Aliansa. Hari ini aku sama Yuni bakal nemenin kalian buat podcast kali ini. Ngomong-ngomong, kali ini topik kita apa nih Yun? Nah, topik kita kali ini menarik banget. Apa tuh? Kali ini kita bakal bahas tentang organisasi. Menurutmu organisasi itu apa sih? Organisasi. Menurutku organisasi itu wadah buat orang-orang sibuk kayak gitu loh Yun. Waduh, kok gitu ya jawabannya? Kayaknya lebih baik kita ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman dalam organisasi nih Yun. Pas banget nih. Jadi kali ini kita ada satu narasumber yang berpengalaman banget di dalam organisasi. Selamat datang Mas Rama, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah hari ini masih lapar ya, karena belum buka puasa. Puasa ya. Bulan Ramadan. Kenalan dulu dong Mas Rama sama Sobat Potik. Siapa tahu banyak nih penggemar Mas Rama yang udah nungguin. Waduh, kalau udah ada penggemarnya aja. Gak apa-apa Mas, kenalan aja dulu. Oke, kenalin semuanya. Aku di sini sebagai Ketua Umum Himatika. Aku Rama Cahya Syahro Pamungkas dari Matematika Angkatan 2020. Jadi gini nih Mas, aku tadi sempat ditanya-tanya nih sama Yuni tentang apa sih organisasi itu. Terus aku jawabnya ngawur, soalnya juga aku masih minim pengetahuan tentang organisasi. Jadi menurut Mas Rama, apa sih organisasi itu? Oke, aku tadi sempat dengar juga katanya organisasi kumpulan orang sibuk gitu ya. Iya Mas. Oke, itu sebenarnya juga nggak salah juga sih, tapi juga nggak benar. Tapi emang benar kalau organisasi itu bisa dibilang nanti bakal menyibukkan kamu sama kegiatan-kegiatannya gitu kan. Tapi kalau menurutku sendiri organisasi itu tempat buat berkumpulnya orang-orang buat menyatukan pendapat-pendapatnya buat menuju visi dan misi yang sama. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Kalau boleh tahu apa aja nih organisasi yang Mas Rama ikuti? Organisasi yang aku ikuti sebenarnya belum banyak sih ya, kayak organisasi besar ya, kayak kalau organisasi besar sendiri yang pernah aku ikuti kayak dari SMA itu aku pernah ikut. Kalau SMA itu sebenarnya kayak ekstrakurikuler ya, kayak jurnalistik. Terus aku juga pernah ikut kayak putra putri sekolah. Terus setelah itu aku juga ikut kayak forum komunikasi putra putri di satu kabupaten gitu kan. Mungkin kalau waktu sekolah aku cuma ikut-ikut aja sih. Soalnya sebelum-sebelumnya itu bisa dibilang aku terlalu introvert ya. Soalnya nggak tahu apapun. Nah, setelah masuk ke perkuliahan ini, akhirnya aku memberikan diri buat ikut organisasi kayak himpunan ini. Terus buat masih himpunan aja sih. Mungkin kalau di perkuliahan yang banyak aku ikutin kayak kepanitiaan itu dari semester 2 sampai sekarang alhamdulillahnya masih mengikuti gitu. Dari tingkat jurusan, fakultas sampai univ gitu sih. Cukup banyak ya Mas kira-kira. Banyak banget gitu ya. Iya teman. Masuk organisasi itu susah nggak sih Mas? Tahapan-tahapannya apa aja sih Mas yang buat masuk ke organisasi itu? Kalau menurutku sendiri masuk ke organisasi itu nggak susah-susah banget sih. Kayak pokok kamu ada tujuannya, nanti kan organisasi kayak urutan daftarnya kayak nanti daftar dulu kayak di Google Form gitu kan. Terus nanti bakal ada sesi wawancara buat tanya-tanya kalian. Mungkin ini ya, kalau wawancara kan banyaknya teman-teman nggak mau ikut organisasi karena kayak kepanitiaan aja wis. Itu kan karena ada wawancaranya gitu kan. Padahal wawancara itu nggak yang menakutkan gitu loh. Wawancara itu paling cuma ditanyain kamu mau di bidang apa, kamu mau di si apa gitu. Terus emang kenapa kok kamu mau di situ, kayak ngapain-ngapain, cuma gitu-gitu aja sebenarnya, nggak yang ditanyain kayak apa ya, kayak kamu di mana, ngapain aja, kamu di kampus gitu kan, enggak gitu loh. Ya gitu sih, nggak terlalu susah sih, paling ya cuma
ditanya-tanyain hal dasar terkait apa yang kamu pilih gitu sih. Tapi emang sih Mas, tahapan wawancara tuh tahapan yang paling menegangkan dalam suatu tahapan masuk organisasi gitu ya. Mas, kata kita itu ya juga kayak perlu menyiapkan mental buat Buat wawancara itu gitu. Ya jadi worth it kah Mas masuk organisasi itu? Worth it banget sih menurutku. Soalnya kan kalau kita masuk organisasi apa ya? Tapi sebenarnya ini tergantung orangnya juga sih. Kalau bisa mengambil sisi baiknya, pasti worth it banget masuk organisasi. Soalnya kan pasti kayak yang ditawarin dari semua organisasi, semua kepanitiaan gitu kan tentang relasi gitu kan. Semuanya itu pasti kamu bakal dapat relasi. Kadang kalau orang yang nggak tahu itu relasi itu buat apa sih gitu kan. Itu yang nggak bisa ngambil sisi baiknya. Padahal relasi itu bakal membantu banget kamu ke depannya gitu loh. Apalagi di masa-masa perkuliahan kayak gini. Kayak seumpama aku yang belum belum ikut organisasi apapun, kepanitiaan apapun dan nggak punya relasi itu bakal bingung banget nantinya buat ngejalanin semester-semester ke depannya. Sedangkan kalau aku udah ikut kegiatan kayak kepanitiaan aja wes, itu kan pasti nanti aku bakal satu sih sama yang beda angkatan sama aku. Apalagi di atasku itu bakal dapet relasi banyak banget gitu. Kayak nanti seumpama aku bingung sama tugas-tugas perkuliahan. Kayak aku bingung, apalagi kan sekarang aku udah semester akhir gitu kan. Itu aku bingung kalau skripsi itu apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu kan. Karena aku udah punya relasi, kayak aku udah punya kenalan di mana-mana gitu, akhirnya ya nggak terlalu bingung karena aku punya ada yang bisa aku tanyain gitu loh, kayak Mas Mbak ini kira-kira kalau gini gimana gitu. Nah bedanya kayak relasi sama cuma kenal aja itu pasti kayak dari jawabannya udah beda gitu loh. Kalau itu emang relasi kayak kamu relasi dari kepanitiaan atau organisasi, jawaban dari pihaknya itu pasti lebih informatif dan lebih menyenangkan gitu loh. Kayak nggak, kadang kan kalau kita cuma sok-sok kenal gitu kayak nggak ada pengalaman apa sama dia, kayak jawabnya kayak jok-jok aja gitu biasanya gitu sih. Potnya di situ. manfaatnya jadi banyak banget ya Mas aslinya itu. Ya itu cuma salah satunya sebenarnya. Jadi kalau manfaatnya sebanyak itu, mungkin selama mengikuti organisasi, Mas Rama mungkin menemui banyak kendala selama organisasi itu. Apa sih aja sih Mas kendala waktu mengikuti organisasi? Kalau kendala aku waktu ikut organisasi itu ya itu sih kayak susah menyatukan banyak kepala gitu sih. Apalagi kayak yang nggak apa ya, aku sendiri tuh sebenarnya bukan orang yang manutan gitu loh. Ya bisa dibilang agak keras kepala gitu sih. Jadi kalau semisal ada beda pendapat dan kalau semisal dari pihak lain nggak meyakinkanku buat percaya sama pendapatnya dia, ya aku bakal kekeh sama pendapatku sendiri gitu loh. Dan mungkin kendalanya yang pernah aku lalui ya kayak gitu sih, kayak beda pendapat akhirnya nggak gimana ya, nggak harmonis dalam satu organisasi gitu, gara-gara beda pendapat. Tapi itu kalau diambil sisi baiknya ya bisa apa ya, aku sendiri bisa kayak tahu gitu loh gimana sih caranya buat eh, biar nggak terlalu ngaruh sama organisasi gitu. Kayak walaupun ada kendala, ada masalah sama orang lain dalam satu organisasi itu, mau nggak mau harus tetap profesional, kayak bertanggung jawab sama apa yang udah dipegang tugasnya gitu sih. Cuma itu aja. Kalau dilihat dari kendalanya kayaknya banyak dan rumit ya Mas. Jadi cara Mas Rama nyelesain kendala-kendala itu sendiri gimana Mas? Kalau penyelesaiannya gimana ya? Soalnya aku sendiri kemarin ada kendala pun itu gimana ya? Soalnya kendala kayak yang aku tadi bilang itu bukan yang bisa aku selesaikan sendiri gitu loh. Harus dari dua belah pihak. Sedangkan kemarin itu kayak ya udah nggak bisa diomongin. Jadi kendalanya itu kayak kasarannya dibiarin aja gitu loh. Tapi nggak dibiarin sebenarnya. Kayak kendalanya, masalahnya itu ya wis lah lupakan aja karena emang nggak bisa
obrolin bersama-sama, ya wis dibiarin, dilupakan aja, tetap melaksanakan tanggung jawabnya yang udah dipegang sampai selesai gitu aja sih. Bersikap seprofesional mungkin gitu sih. Ngomongin soal organisasi nih Mas, pasti banyak kan sebutan dari sekitar buat Mas sendiri, seperti kayak buta organisasi lah atau masalah kura-kura lah. Nah ya, gimana tuh tanggapan Mas Rahmat dengan sebutan-sebutan itu? Kalau sebutannya ya emang bener juga sih, ya kita kan ya emang bekerja sebagai seorang yang ya emang kasarnya tuh sebagai budak organisasi, kita yang menjalankan tugas-tugasnya, kita yang tapi ya kayak balik ke tadi itu sih kan, tergantung kalian ngambil dari sisi buruknya atau sisi baiknya. Soalnya nggak semuanya tentang organisasi itu buruk gitu. Ya ini balik ke diri sendiri sih, tergantung kamu ngambilnya itu mau dari sisi baiknya atau sisi buruknya. Tadi gimana pertanyaannya, Bapak? Jadi kayak gimana sih Mas menurut Mas Rama itu, kayak sebutan-sebutan budak organisasi atau mahasiswa Ya, kura-kura? kayak tanggapan-tanggapan gitu loh Mas, kan banyak tuh ya kalau orang tuh ikut organisasi pasti orang sekitar tuh bilang Mbak, ngapain sih jadi mahasiswa kura-kura, budak organisasi gitu. Ya, oke. Kalau tanggapan dari aku sendiri, nggak aku tanggepin sih. Kayak ya emang banyak yang bilang kayak gitu. Ngapain sih udah organisasi banget, kayak nggak tiap hari ngurusin kayak surat-surat, ngurusin rapat-rapat gitu kan. Tapi ya nggak usah ditanggepin terlalu terlalu banget gitu lah. Nggak usah terlalu ditanggepin. Kayak ya wis, didengerin aja. Ambil sisi baiknya. Kayak mungkin mereka kamu kok gini gitu, gini. Terus mungkin teman-teman kayak gitu biasanya tuh lihat kayak dari akademiknya kita gitu. Kayak lihat tentu anak itu organisasi terus, akademiknya akhirnya turun banget gitu kan. Akhirnya itu yang membuat mereka ngejelek-jelekin kita. Nah, kalau dari aku sendiri ya, walaupun aku ikut organisasi, akademik juga tetap jalan gitu loh. Nggak yang organisasi tapi akademik aku lupakan gitu kan. Jadi ya kalau semisal kayak gitu, aku buktiin ke mereka aja. Lihat tentang aku lo ikut organisasi aja loh, akademikku lo juga nggak jelek-jelek banget gitu kan, masih standar gitu loh. Gitu sih, kayak dibuktiin aja kayak walaupun aku jadi budak organisasi tuh nggak yang merugikan banget ke aku gitu loh. Aku dapat relasi, aku dapat kenalan, aku bisa deket sama kayak kalau di perkuliahan dosen-dosen gitu kan, kalau di sekolah deket sama guru-guru gitu kan, kayak gitu sih. Menurut Mas Rama sendiri sih, apa yang harus dipersiapkan saat ingin masuk organisasi itu? Kalau yang dipersiapkan mau masuk organisasi dari aku sendiri, yang perlu disiapkan itu sebenarnya cuma konsistensi, tanggung jawab, sama ya mungkin sama tujuan itu sih. Jadi kalian sebelum masuk organisasi, kalian harus punya tujuan dulu. Kayak tujuannya kamu masuk organisasi itu buat apa sih gitu loh. Nah, habis kamu punya tujuan, kamu harus punya konsistensi. Jadi kamu harus konsisten sama tujuan kamu sendiri. Jadi kalau semisal aku ikut organisasi mau nambah relasi, aku mau ikut organisasi nambah pengalaman, itu kamu harus konsisten kayak gitu terus gitu guys. Terus harus bertanggung jawab juga, punya sisi tanggung jawabnya. Jadi kalau kamu udah masuk nantinya, kamu harus tanggung jawab sama apa yang kamu pegang, kayak apa yang kamu pilih gitu kan. Soalnya kan masuk organisasi ini juga pilihan kamu sendiri kan, kayak aku masuk organisasi ini ya karena aku pengen ini ngapain aja gitu kan. Jadi terus kan pastinya nanti setelah masuk ke organisasi pasti punya tugas tersendiri gitu kan. Nah itu harus memegang tanggung jawab yang besar banget, jadi harus konsisten sama tanggung jawab buat tugas-tugasnya gitu sih dari aku. Nih Mas, dari aku pribadi ya Mas ya, kan kalau ngomongin soal organisasi tuh pasti akhirnya bakal ketemu sama namanya LPG, laporan pertanggungjawaban atau ya itulah ya Mas ya. Nah, yang aku lihat sekarang tuh peminat organisasi itu kan makin lama makin berkurang ya Mas, karena salah satunya LPG itu. Gimana sih tanggapan Mas Rama tentang itu? Tentang gimana
berkurangnya Iya, berkurangnya peminat karena LPG-nya itu. Oke. Mungkin apa ya, biasanya orang-orang tuh ke distrik gitu. Padahal LPG ini kan laporan pertanggungjawaban gitu kan. Sebenarnya di keseluruhan kegiatan kayak walaupun kamu nanti bekerja pun pasti ada laporan pertanggungjawaban kamu gitu loh. Apa ya, kayak semuanya itu kayak takut nanti kayak ditanya ini yang aneh-aneh, nanti gini nanti di apain gitu. Padahal enggak, sebenarnya kayak LPG itu ya cuma pertanggungjawabannya kamu sama proker-proker yang kamu pegang. Takutnya mereka mungkin karena kayak diterter gitu kan, kayak kenapa kok gini, padahal kayak yang melakukan sendiri kalau ditanyain karena emang apa ya, kayak aku sendiri gitu ya, kayak ditanyain kenapa kok gini, tapi kan aku sendiri yang ngejalanin prokerku gitu loh, jadi aku tahu kayak seluk-beluknya permasalahannya, kurang lebihnya proker yang aku pegang itu ya aku udah tahu gitu loh. Jadi waktu ditanyain LPG pun ya udah kayak ya tinggal jawab aja, soalnya aku udah tahu. Mungkin teman-teman ya takutnya karena ya takutnya cuma ngelihat aja gitu kan, ngelihat aja apa ya menakutkan ya, kayak ditanya-tanyain gitu, kayak diterter banget, nanti aku nggak bisa jawab gimana gitu kan. Padahal saat kamu nanti di LPG dengan proker yang kamu pegang sendiri, kegiatan yang kamu pegang sendiri, kamu kan pasti menjalankannya juga ya, emang kalau kayak di Matika kan dalam satu departemen gitu kan. Ditanyainnya ya terkait cuma departemennya aja gitu loh, kayak kamu pegang apa. Kayak ini mungkin kayak podcast gini kan. Podcast itu ngapain aja sih kok gini. Ya wes kan kamu udah tahu podcast itu bahas apa aja gitu. Jadi ya tinggal jawab aja, nggak semenakutkan gitu loh sebenarnya LPG itu. Malah seru menurut. Jadi sebenarnya nggak perlu ditakutin gitu ya Mas ya. Justru kalau menurutku sendiri LPG itu hal yang sangat seru dalam organisasi. Gitu sih. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Mas, buat Mas Rama. Apa aja sih Mas pesan-pesan buat maba Matematika 2023? Ini kan udah masuk maba 23 nih biar Maaf ini sih maksimalkan kesempatan kalian. Nggak maksa kalian buat ikut organisasi sebenarnya kayak. Tapi ya maksimalin aja, karena mulai dari tahun ini, dari semester awal pun kayak ini para khususnya kan semester 2 itu udah bisa ikut organisasi kayak himpunan gitu loh. Dan itu sebenarnya juga nggak di matematika aja sih, kayak di jurusan lain di Fakultas MIPA itu juga udah membuka peluang buat angkatan baru ikut jadi pengurus gitu kan. Jadi kalau kalian yang punya pengalaman, terus kalian yang mau ngisi-ngisi waktu luang, terus kayak nyari-nyari relasi juga, bisa sih kayak ikut-ikut organisasi gitu. Atau mungkin kalau organisasi menurut kalian masih terlalu berat, bisa kayak ikut kepanitiaan aja, atau ya mungkin kalau di Matika ada kayak klub-klub gitu bisa diikutin gitu loh. Terus soalnya ini sih, kalau kalian ikut, menurutku kalau kalian suka banget sama organisasi ya, soalnya kalian ikut himpunan di awal perkuliahan gitu kayak semester 2 ini. Nah, itu waktunya kalian buat ngasah kemampuan kalian, kayak pengalaman kalian juga itu jadi bertambah gitu. Soalnya kan di sebelum-sebelumnya itu di semester 2 kalian paling cuma bisa ikut kepanitiaan aja kan, sedangkan sekarang bisa langsung yang mengadakan kepanitiaannya gitu loh. Jadi itu kesempatan banget buat kalian buat ikut organisasi dan buat nyari pengalaman gitu kan. Atau mungkin kalian mau ngasah kemampuan kalian. Tapi ini sih, kalau dari aku, kalau semisal kalian mau ikut ke organisasi, karena masih awal itu kan biasanya masih apa ya, semangatnya kan, wah aku mau ikut ini gitu kan. Kalau dari aku pesannya jangan banyak-banyak sih, kayak kalian coba-coba aja, soalnya waktu kalian tuh masih banyak banget gitu loh. Kalau sekarang mau ikut kalau organisasi tuh sebenarnya nggak boleh lebih dari satu ya, kayak kamu harus fokus di satu organisasi gitu. Tapi kalau kalian
mau ikut yang lain bisa konsultasi dulu kayak dengan mungkin nggak apa-apa, tapi lebih baik itu kalian fokus ke satu, karena gini sih, takutnya kalau kalian nggak kuat buat organisasi itu kan ya ada berat ada entengnya gitu kan. Kalau waktu di titik terberat dan itu nanti barengan sama organisasi lain yang kalian ikuti, takutnya malah nanti buat kalian kapok gitu loh. Kan terus takutnya juga kalian nanti bakal susah bagi waktunya, soalnya apalagi kalau organisasi yang ada di satu kayak anggapannya kalau di sini satu fakultas gitu. Kayak kan kalau di fakultas MIPA kan ada kayak UKM gitu. Nah itu kalau soal kalian ikut pengurus di Himatika, terus kalian ikut juga kepengurusan di UKM lain gitu. Nah UKM sama himpunan sendiri tuh kebanyakan bentrok gitu loh buat waktu-waktunya gitu. Nah itu yang buat kalian nantinya bakal kapok gitu. Jadi kalau semisal mau ikut organisasi dari awal, bisa dipelajarin dulu organisasinya gimana, kayak skillnya kalian itu masuknya di mana, ya masuknya di situ aja. Kalau mungkin kalau mau ikut UKM bisa jadi anggota aja sih, kayak usah yang kayak sampai ikut nanti seleksi ke pengurusnya gitu, kayak anggota pun gimana ya, bukan nggak ngebolehin ikut UKM juga. Kalau semisal udah ikut organisasi himpunan gitu, mungkin bisa jadi anggota yang pasif gitu lah, nggak yang kan ada kan anggota yang aktif yang harus ikut di segala hal kegiatan, sedangkan yang pasif tuh enggak. Mungkin itu aja sih. Terus mumpung masih maba, ini sih pesanku yang terakhir, cari-cari relasi aja, kayak deketin chatting, soalnya itu bakal berpengaruh banget ke kamu gitu. Kayak maba di di jurusan MIPA ini kan sebenarnya paling berat kan di maba kan, kayak nanti kalian maba bakal ya maaf ini ya aku spoiler, jadi nanti kalian bakal ada laporan itu 4 matkul gitu, jadi kalian banyak-banyakin cari relasi aja sih. Jadi nanti kalau semisal kalian ada kendala kayak bingung buat mata kuliahnya, bisa minta tolong ke relasi kalian, kating-katingnya gitu loh, kayak Mas ini gimana sih nggak bisa, Mbak ini gimana sih gitu. Nanti bakal dikasih tahu pasti sama kating-katingnya, nggak yang pelit gitu. Gitu sih. Mungkin itu aja dari aku. Wah, bener banget tuh Mas. Jadi maba tuh banyak gak enaknya, lebih ke kaget gitu, belum bisa menyesuaikan dengan tugas-tugas dan gak terbiasa juga nih, ya kan Ki? Iya, apalagi semester 1 itu. Pusing. Laporan praktikum itu sampai 4 itu sangat bikin kaget. Lo enaknya apa terusan? Gak ada enaknya ya Mas. Tapi ya akhirnya terjun juga sih ke organisasi. Ya pada akhirnya cari relasi buat biar bisa mengentengkan tugas-tugas juga gitu. Dengan relasi tugas kita jadi lebih teringankan. Iya, seru ya bahas-bahas organisasi, banyak manfaatnya juga yang bisa kita ambil dari mengikuti organisasi. Nah sebelumnya terima kasih buat Mas Rama yang udah mau meluangkan waktunya nih buat datang dan sharing-sharing pengalaman dengan kita di sini. Siap. Aku juga makasih banget juga udah dipercaya buat narasumber pertamanya kalian. Aku juga mohon maaf buat pendengar mungkin dan juga buat teman-teman dari Infocom kalau semisal masih ada kurang-kurangnya atau mungkin tadi ada belibet-belibetnya pas ngomong gitu, aku juga minta maaf gitu sih. Oke Mas, sama-sama. Sampai juga di penghujung podcast Himatika Geokomstat. Nah, untuk sobat potik yang ingin masuk organisasi, jangan ragu, jangan bimbang, karena masuk organisasi itu nggak susah kok, dan banyak benefit yang bisa didapatkan dari organisasi itu. Organisasi nggak seburuk yang orang lain bicarakan di luar sana, karena semuanya itu tergantung diri sendiri, ingin mengambil sisi baik atau buruknya. Ngomong-ngomong soal pesan nih, sebelum kita tutup podcastnya, kita mau bacain beberapa manifest yang masuk dari sobat potik di luar sana. Oke nih, buat manifest yang pertama, titip salam kak buat Mas Al 21. Oh ini Mas Al, ada salam nih dari teman-teman. Jangan lupa dibalas ya.
Oke, untuk manifest yang kedua yaitu halo kamu, gimana nih keadaannya? Gak mau noleh belakang tak? Aku nungguin loh padahal. Jangan lama-lama ya noleh belakangnya. Nanti aku keburu pergi karena capek nunggu. Aduh, jangan lama-lama ya. Kasihan yang nunggu. Capek. Ada pertanyaan. Jurusan matematika kapan ya mau akreditasinya? Kemarin dapat info dari Pak Kajur untuk akreditasinya masih belum. Masih nunggu. Seperti itu. Ditunggu ya. Jangan bosan-bosan di matematika. Oke, untuk manifest selanjutnya yaitu untuk angkatanku, Ninu semangat mencari topik skripsi teman-temanku. Semoga dilancarkan dan semoga bisa lulus bareng semua ya. Jangan lupa dijaga kesehatan badan dan mentalnya. Aduh, semangat ya untuk angkatan Ninu. Semangat, semoga cepat lulus. Semangat untuk angkatan 20. Semoga lulus tepat waktu. Amin. Oke, selanjutnya ini ada salam buat mas-mas Infocom yang profil WA-nya background merah. Waduh, ini kayaknya cuma Bisa satu ditebak ini deh. yang backgroundnya merah. Mas Yaya jangan lupa dibalas ya Mas ya. Oke, selanjutnya ada salam buat Mbak S. Semangat puasanya. Mbak S dapat salam. Bolong berapa Mbak S? Jangan lupa dibalas. Ini ada pertanyaan. Min, kenapa Demis itu sikapnya selalu gak bersahabat? Wah, apa bener gak bersahabat? Yakin. Wow, Coba kenalan dulu deh sama Demis. Demis itu aslinya enak-enak loh. Cuma menjalankan kewajiban gitu. Oke, selanjutnya ada manifest untuk Mbak Infocom. Semangat ya. Mbak Infocom siapa nih? Mbak Infocom semua jangan lupa semangat. Ya, Mbak Infocom. Jangan lupa semangat menjalani prokernya. Ini ada manifest lagi. Matematika M-nya menggabungkan. Waduh, ini sebuah kesalahan ini. Matematika itu menyenangkan loh. M-nya menyenangkan, sangat menyenangkan. Mudah dan menyenangkan bukan? Terus selanjutnya gimana kabar Himatika? Masih sehat? Kenapa pembina kemarin sampai mengundurkan diri? Waduh, kayaknya teman-teman salah informasi deh. Sebenarnya itu bukan mengundurkan diri, tapi ada pergantian pembina setiap ormawa. Seperti itu. Itu teman-teman. Jadi jangan salah paham ya. Ini ada titipan salam lagi buat Kak Reza. Jangan lupa dijawab Mas Reza. Pak Alreza banyak fansnya nih. Nah, banyak kayaknya ini. Pasti seneng Mas Alreza. Oke, untuk pembacaan manifest kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan manifest, jangan lupa kunjungi IG Himatika di @himatika_geokomstat. Jangan lupa juga di follow ya Instagramnya dan akun media sosial Himatika yang lain. Jangan lupa juga selalu dengerin podcast Himatika Geokomstat di Spotify dan YouTube. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Dadah.